Banyak Mimi pencerahannya, love you. Mimi benar-benar bikin aku move on. Makasih. Wah, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, senang banget kalau semua konten-konten yang Mimi bikin itu ternyata walaupun sedikit memberikan impact yang cukup bermanfaat dan signifikan gitu ya buat kondisi mental teman-teman saat lagi nerima ujian paling luar biasa dalam rumah tangga, yaitu ujian suami selingkuh. Disadarin sebetulnya yang Mimi bikin ini gitu ya, baik itu konten-konten di TikTok maupun teman-teman yang udah sempat sharing langsung one on one sama Mimi gitu ya, dan menerima semua terapi-terapi yang ada di sesi one on one itu, sesungguhnya tuh actually tugas Mimi tuh hanya kecil, mungkin ya hanya sepersekian persen untuk ngebantu teman-teman bisa move on, bisa pulih, bisa bahagia, bisa self love lagi setelah dapat ujian suami selingkuh. Sebenarnya kayak tugas Mimi tuh cuman kecil banget, sepersekian persen. Yang paling mendominasi dan paling berpengaruh, paling berperan sama kesembuhan, ketenangan, ke move onan teman-teman itu sebetulnya keinginan teman-teman sendiri ya. Sungguhan teman-teman untuk bisa punya jiwa yang kembali bisa tenang dan bahagia lagi gitu ya. Ada berapa banyak yang udah menyaksikan konten-konten Mimi gitu ya. Kalau dipikir-pikir puluhan ribu, ratusan ribu setiap harinya konten Mimi turunin, yang nonton tuh puluhan ribu, ratusan ribu. Artinya ada begitu banyak orang yang sebetulnya nonton video yang sama gitu ya, tapi mungkin tidak tercerahkan, tapi mungkin gak ikutan move on, dan bahkan gak semuanya terdorong untuk ikutan sesi one on one langsung karena bener-bener kuat banget keinginannya untuk pulih dan bahagia gitu ya. Kenapa? Karena semua orang sebetulnya butuh dan terbuka pikirannya setelah ngelihat konten Mimi gitu ya. Kenapa bisa nggak tercerahkan? Kenapa bisa nggak terbuka pikirannya setelah nonton konten Mimi? Karena mungkin keinginannya, tujuannya belum satu tujuan yang paling besar, yaitu tujuan aku ingin pulih dan bahagia gitu. Jadi sebetulnya konten-konten Mimi ini dibuat kalau teman-teman itu tujuannya tuh udah satu ya, aku ingin pulih dan bahagia, sehingga konten ini mungkin akan relate dan cocok sama teman-teman. Jadi selama ini tuh kita kebingungan gitu ya, sebenarnya apa sih nih gue nih, kenapa sih sejak suami selingkuh tuh gue begini banget perasaannya, gue hancur banget, gue bolak-balik, entar tenang, entar stres, entar tenang, entar depresi, entar tenang, entar ngamuk, entar kenapa sih gue bolak-balik begini, kenapa sih gue tuh nggak bisa percaya juga sama suami, kenapa sih gue tuh overthinking terus, kenapa sih gue negative thinking terus. Belum lagi dengan semua sikap-sikap kita yang masih penuh dengan rasa trauma itu membuat hubungan kita sama suami semakin panas gitu ya. Akhirnya kok suami ini iya dia udah minta maaf, dia bilang dia menyesali perbuatannya, tapi makin kesini kok malah makin menjauhi aku, malah makin balik ke sikap dia yang kemarin waktu dia kayaknya lagi selingkuh dan lain sebagainya. Terus teman-teman juga ada di ambang kebingungan, gue tuh sebenarnya harus apa sih? Gue mau cerai tapi gue nggak bisa, gue mau bertahan tapi gue rasanya berdarah-darah banget. Jadi gue oke, gue udah kembali sama suami gue, tapi tuh rasanya kayak di neraka gitu loh. Sebenarnya what's wrong with me? Gue nih kenapa sih gitu? Sebenarnya apa yang gue mau? Apa yang terjadi sama gue? Sebenarnya apa yang gue butuhin? Apakah benar bercerai jawabannya? Apakah benar bertahan demi anak-anak adalah jawabannya? Apa Mi sebenarnya apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini pasti muncul ya di pikiran kita, karena kita emang ketika kita dihantam ujian suami selingkuh tuh kita akan dilanda kebingungan, dilematis, dan rasa sakit yang luar biasa sampai kita kehilangan arah. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang mau kita ambil. Kita juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama diri kita gitu loh. Nah, sehingga begitu kita nonton konten gitu yang kayak gini, misalnya konten Mimi, yang bikin kita tuh jadi ngerasa, oh kok gue tenang ya gitu loh. Oh kok gue ngerasa terbantu ya, oh kok gue ngerasa tercerahkan ya, kok gue jadi kayak ngerasa dapat solusi, kok gue ngerasa kayak jadi dapat jawaban atas bingungan dan dilematis yang selama ini gue rasain sejak gue tahu suami selingkuh. Kenapa itu bisa terjadi, kenapa bisa cocok, kenapa tiba-tiba bisa relate sama konten ini? Karena berarti sebetulnya jauh di dalam jiwa teman-teman itu udah punya keinginan aku ingin pulih dan bahagia gitu. Tapi karena selama ini nggak tahu, oh ternyata keinginan yang paling benar tuh aku ingin pulih dan bahagia ya. Atau bahkan gak pernah tahu kalau ternyata kita boleh punya keinginan itu. Soalnya selama ini kalau kita curhat ke siapapun gitu ya tentang suami yang berselingkuh, biasanya jawaban yang akan sering kita dengar adalah, kalau gue punya suami kayak gitu sih gue ceraiin aja lah, gue gak mau bercerai. Nomor 2, ya rebut lagi lah, lo harus bisa ngerebut dia dari lakornya, merebut kembali. Nomor 2, nomor 3, kalau gue sih balas dendam, gue mana mau, gue gak bisa, gue kayak gitu. Kalau suami selingkuh, gue selingkuhin balik biar dia tahu rasanya. Ketiga, balas dendam gitu ya. Keempat, misalnya kata teman-teman, oh lu gak bisa, lu kalau suami selingkuh begini lu harus kumpulin semua bukti-bukti, lu cari tahu, pokoknya sampai dia ngaku, lu cari tahu semuanya, sampai semua bukti-bukti perselingkuhan dia dapet, jadi lu puas gitu. Misalnya ada 4 pilihan.
Atau ada 4 jawaban dari orang di sekitar kita. Either itu bercerai, either itu kembali berebut dia, either itu balas dendam, atau either itu kita disuruh ngumpulin bukti-bukti perselingkuhannya. Cari selengkap mungkin, hanya 4 itu. Nah, ketika dijalanin yang 4-4-nya ini kok ternyata malah bikin kita tambah bingung ya, malah bikin kita tambah hancur ya. Kok keempat-empatnya ini begitu kita lakukan gak membuat kita tenang, gak membuat kita bisa menjalankan prosesnya gitu ya. Disuruh bercerai, langsung bercerai. Ternyata aku gak bisa langsung ceraiin. Sesakit apapun hatiku gitu, separah apapun sikap suami sehari-hari, aku tetap nggak juga bisa masuk di titik tanggup nyerahin suami. Meskipun semua orang udah bilang suruh udah divorce. Ternyata gue gak bisa gitu. Bahkan mungkin dulu kita salah satu dari orang yang ketika suami selingkuh, kita akan bilang, oh kalau gue yang digituin sih gue pasti akan divorce. Ternyata pasti terjadi sama kita gak semudah itu. Membingungkan ya. Kata orang harus divorce. Dulu juga bahkan kita berpikirnya harus divorce, tapi ternyata gak bisa kita lakukan. Atau nomor 2, berusaha merebut lagi suami dari perempuan itu. Sehingga kita udah melakukan berbagai cara supaya suami pulang ke rumah, supaya suami sadar baik dan berubah. Yang terjadi kok suami malah semakin diem-diem berhubungan sama perempuan itu, malah semakin sulit dihubungin, malah semakin kok kelihatannya semakin dekat sama itu perempuan gitu loh. Jadi ternyata oke, gue memang harus merebut suami dari perempuan itu, tapi kok nggak mudah ya dijalankannya, kok nggak bisa ya, kok gue malah ngerasa kayaknya gue bakal gagal nih, kayak suami bakalan lebih pilih tuh falak gitu ya misalnya gitu. Kembali lagi jadi membingungkan. Ketiga, misalnya kita dibilang suruh balas dendam gitu ya, yaudah kamu balas dendam aja lah, kalau dia selingkuh, selingkuhin lagi. Nggak semua perempuan bisa melakukan ini, walaupun ada ya, mungkin ada yang bisa. Meskipun menurut Mimi itu keputusan yang sangat tidak tepat, keputusan sangat salah. Mimi secara pribadi tidak menganjurkan membalas perselingkuhan suami dengan perselingkuhan lagi, karena biar bagaimanapun perempuan itu, menurut Mimi, ketika dia sudah tidur dengan lebih dari satu orang laki-laki di waktu yang bersamaan, apalagi statusnya udah menjadi istri orang, menurut Mimi ini kesalahan yang fatal gitu ya. Menurut Mimi nggak dianjurkan, walaupun ada yang bisa. Tapi kebanyakan para istri bisa melakukan ini, nggak bisa. Segimana kita mau balas dendam, kita mau buka hati, mau selingkuh sama laki-laki lain, belum tentu bisa. Ya, kebanyakan istri biasanya justru yang nggak bisa gitu ya. Saking ya dia sebenarnya cinta sama suaminya gitu. Bahkan suaminya udah sejahat itu pun dia tetap cinta sama suaminya gitu. Pilihan yang ketiga ini juga akhirnya apa? Kembali membingungkan, kembali tidak bisa kita jalankan, kembali menjadi solusi yang tidak tepat gitu ya. Sekarang solusi terakhir ya lingkungan. Kalau suami selingkuh, lo harus keruk semua bukti, kumpulin semua bukti selengkap-lengkapnya. Pokoknya lo harus tahu sampai ke akar-akarnya. Pokoknya lo harus tahu semuanya. Dia jangan sampai masih bisa ngebohongin lo gitu. Sehingga kita mencari semua bukti-bukti itu. Kita semakin kepo, kita semakin cari tahu. Kita merasa hebat nih. Gila, gue mah gak bisa dibohongin ya kan. Lo bohong sedikit, gue pasti ketemu. Gue aja bisa tahu di mana rumahnya, di mana ininya, bla 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 bla. Pokoknya kita betul-betul melebihi detektif FBI. Emang istri begitu ya, semua istri tuh melebihi FBI sebenarnya gitu ya. Kalau udah mulai detektif mode on-nya nyala gitu, udah FBI juga kalah ya. Setelah itu tuh orang sampai ngegantung celana dalam di mana juga kita bisa tahu gitu kan istilahnya. Tapi setelah kita mengumpulkan semua bukti-bukti ini, setelah kita tahu tentang semuanya, apakah ini membuat kita lebih lega? Apakah ini berhasil membuat kita lebih tenang? Apakah ini berhasil membuat kita bahagia lagi? Bahkan setelah kita berhasil menghancurkan perempuan itu, apakah luka di batin kita sembuh sehingga kita bisa tenang dan bahagia lagi? Jawabannya enggak. Ya, jadi menurut Mimi ketika suami ketahuan selingkuh terus kita mengambil salah satu dari 4 pilihan ini, antara bercerai, atau berhasil merebut kembali, atau mengumpulkan bukti-bukti, atau balas dendam, menurut Mimi 4 ini belum tentu bisa kita lakukan. Yang ada semakin disarankan seperti ini kita semakin bingung. Yang paling benar ketika suami ketahuan selingkuh sehingga kita rasa yang sangat hancur adalah setelah itu kita duluan utamain dulu, yaitu apa yang harus dikejar? Aku ingin pulih dan bahagia dulu, upayakan itu dulu. Ya, dengan jiwa yang udah pulih, udah bahagia, udah tenang, seharusnya ini akan membantu kita memproses keputusan dan solusi yang paling tepat. Sehingga pada saat kita putuskan pun, kita menjalankannya dengan penuh keyakinan, gak ragu-ragu lagi, gak mundur lagi. Nah, kenapa teman-teman bisa seperti ini tercerahkan dan mampu move on setelah menyaksikan tayangan-tayangan Mimi? Karena konten Mimi ini sebenarnya kan mengajak teman-teman untuk bisa kembali meraih rasa pulih dan bahagia. Nah, kalau teman-teman cocok, karena sebetulnya di dalam jiwa teman-teman itu udah ada keinginan aku ingin pulih dan bahagia, udah kenceng, tapi selama ini nggak tahu gimana cara melakukannya, aku harus apa. Nah, di sesi sharing langsung one on one bareng Mimi, detail cara untuk bisa pulih dan bahagia pasca suami selingkuh ini seperti apa, itu yang akan kita bahas secara lengkap. Jadi teman-teman bisa praktek mandiri sendiri di rumah. Caranya gimana? Klik link di bio ya.